Halo guys, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang sahabat serantau. Apa kabar Anda di sana? Harapan saya semoga Anda sentiasa sehat ceria di samping kerja-kerja Anda seharian, di samping tugasan Anda seharian, dan terutama sekali guys, di samping keluarga Anda yang tercinta. Oke guys, pada petang ini Anda bersama saya lagi, Rega Melang Channel, di dalam membawakan tips-tips berkaitan dengan usaha rumah burung walit. Dan semestinya lah untuk Anda pengusaha-pengusaha rumah burung walit ataupun bakal pengusaha rumah burung walit, sama ada Anda telah mempunyai RBW ataupun Anda sebagai pemula yang bercita-cita mau memiliki RBW, maka pada petang ini Anda bersama saya dan stay tune, jangan kemana-mana, tonton video ini dari awal sehingga habis agar Anda tidak terlepas tips-tips ataupun apa-apa rahasia yang berkaitan dengan apa yang saya mau sampaikan pada petang ini guys. Oke guys, pada petang ini saya akan membawakan topik apa itu lubang ventilasi, apa fungsi itu lubang ventilasi, dan bagaimanakah rupa bentuk itu lubang ventilasi. Jadi sebentar lagi saya akan membawa Anda melihat contoh-contoh lubang ventilasi. Ada pada petang ini saya memberikan Anda contoh dua jenis lubang ventilasi yang telah saya aplikasikan selama ini. Dan oke guys, Anda ikuti saja. Jom. Oke guys, sebelum saya lanjut, kepada Anda yang belum subscribe channel ini, Anda subscribe dulu channel ini karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa tekan like serta tekan tombol lonceng bagi mendapatkan notifikasi siaran saya yang akan datang guys. Oke guys, sekarang saya membawa Anda dulu melihat RBW yang contoh lubang ventilasi yang pertama. Ini dia guys, ini dia yang seperti biasa menggunakan UPVC, PVC berwarna kelabu. Ini kalau tak silap saya berukuran 4 inci, ada yang menggunakan 3 inci dan ada juga yang menggunakan 2 inci guys. Itu masing-masing punya masing-masing punya sebab kenapa ada yang gunakan 4 inci dan kenapa pula ada yang gunakan 3 inci guys. Ini RBW baru umur setahun. Memang sudah banyak sarang dalam ini, cuma belum lagi dituai karena mau dikembangkan lagi populasi walit di dalam RBW ini. Karena owner dia juga ada sumber ekonomi asas sendiri, bekerja, jadi tidaklah tergesa-gesa untuk dituai untuk mengambil hasil RBW ini. Maka diambil keputusan dikembangkan dulu populasi walit di dalam RBW ini. Bila sudah mantap barulah diambil hasilnya guys. Oke guys, saya terus membawa Anda kepada RBW yang kedua. Ini lain lagi guys, dia punya lubang ventilasi guys. Mari kita ke sana. Ini guys, ini satu. Di sana lagi dalam, sana dalam kelapa sawit tuh ada satu lagi. Ini 1, 2, 3, dan tuh yang atap biru di atas di sebelah hutan tuh keempat, 4, dan ada di ujung sana lagi 1, jadi 5. Dalam kawasan ini ada 5 RBW. Semua milik owner yang bersaudara, adik-beradik mereka guys. Nah guys, ini lain lagi guys. Ini lubang ventilasi tidak pakai pipe, dia hanya terus buat lubang begitu seperti jendela. Di bawah lagi ada. Ini dia guys. Nanti jika berpeluang saya akan bawa Anda masuk ke ruang legar saya guys, untuk melihat bagaimanakah bentuk di dalam sebelah dalam RBW ini jika lubang ventilasi seperti ini. Jadi guys, harap-harap kita ada masa, jom kita masuk ke dalam. Oke guys, terpaksa saya cabut
bunyi SP dia saya cabut karena terlalu bising kalau saya buat rekaman di dalam. Bagaimanapun saya hanya merekam dari pintu ini saja guys, karena saya mendengar di ruang inap ada banyak burung walet. Jadi kita cari rekam dari pintu ya guys. Oke guys, Anda perhatikan betul-betul. Inilah tengok burung walet ada. Inilah bentuk penutup lubang ventilasi yang di luar kita nampak macam jendela kecil tadi kan guys. Inilah sebelah dalamnya guys. Lebar dia berukuran 4 kaki dan dia turun ke bawah pun 4 kaki, yaitu mengikut kelebaran asbestos. Oke guys, dia di sebelah tepi ini bertutup, di atas bertutup, tepi sebelah kanan bertutup, tetapi di bawahnya guys terbuka ini guys. Jadi angin akan masuk melalui lubang ventilasi ini turun ke bawah guys. Jadi begitulah cara lubang ventilasi seperti ini berfungsi. Apapun guys, saya tidak boleh berlama-lama di sini karena burung walet di dalam mungkin mendengar suara saya ataupun terasa terhidu bau saya. Jadi burung walet di dalam pun macam kacau bilau sedikit, maka saya pendekkan saja rekaman saya di sini. Oke guys, begitu. Itu pintu masuk ya guys. Pintu masuk dia 3 kaki lebar terus sampai ke bawah. Yang dulunya saya buat dia macam LMD2, yaitu lar saja guys, berukuran 2 kaki kali 3 kaki, tetapi walet macam segan masuk ke dalam ruang inap, maka saya bukalah pintu nih, kasih biar dia luas begitu, dan syukurlah walet pun tidak lagi ragu-ragu untuk keluar masuk ke dalam lubang ventilasi, ke dalam ruang inap ini guys. Ini tidak bersemen guys, hanya tanah saja. Lihat itu guys, mereka agak terganggu tadi, jadi mereka keluar. Jadi oke guys, Anda telah melihat tadi kan bagaimana bentuk lubang ventilasi ini jika di sebelah dalam. Kalau di luarnya lebih kurang beginilah guys. Ini lebar dia 4 kaki, yaitu kelebaran asbestos, 1 keping asbestos, dan ini 6 inci, dari sini ke sini 6 inci, jadi 6 inci kali 4 kaki guys. Dan pada pengamatan saya suhu di RBW ini memang bagus, agak bagus, tidak panas dan kelembapan pun bagus. Jadi dia oleh karena suhu dan kelembapan dia bagus dalam ini, maka sarang dia cantik-cantik guys. Memang oke lah guys, dia punya sarang ini jarang kita jumpa sarang yang kecut, yang kemek ataupun kecil. Di sarang dalam ini besar-besar guys, sebab kelembapan dan suhu dia ngam. Ini panjang dia 40 kaki guys. Ini ada besar sedikit lah, cuma hanya 1 tingkat ketinggian dari bawah ke sirip ialah 8 kaki sahaja. Dan itu guys, sempat juga saya rekam tuh yang jarak seperti apa yang saya lukis dalam pelan tuh guys. Jarak daripada siling ke atap itu ialah sebelah di belakang ini, kalau tidak silap saya macam 1,5 kaki kah. Ini 1,5 kaki kah, tapi dia ini 1 kaki pun boleh, 2 kaki pun boleh. Fleksibel saja, mengikut kemauan sendirilah guys. Jadi guys, Anda sudah boleh bayangkan kan macam mana kalau mau buat lubang ventilasi seperti ini. Iya, jangan ragu karena saya sudah buat ini, dan RBW ini berumur 2 tahun dan alhamdulillah bagus dia punya hasil dia memang bagus guys. Sama juga sama macam itu yang lubang ventilasi yang di sana itu, yang di sebelah itu. Oke, itu sama juga, lebih kurang juga hasil dia. Oke guys, cuma yang ini dia ada kurang sedikit angin masuk ke dalam, tetapi kelembapan dia bagus. Dan oleh karena dia dibuat daripada asbestos sepenuhnya luar dalam, ini bukan dinding luar saja guys, itu asbestos. Ini luar dalam double walling, sudah siling double walling lagi.
Jadi dia luar dalam lah asbestos. Nah, oke guys, jadi dia punya suhu agak panas sedikit, tetapi kita ada cara untuk mengawal suhu dan kelembapan di dalam itu guys. Jadi tidak ada masalah. Sarang dari dalam pun memang cantik-cantik guys. Kita tidak nampak sarang yang kecut, dia sarang-sarang yang bagus semua. Oke guys, lubang ventilasi yang diperbuat daripada pipe PVC tadi, kita tidak dapat mengambil gambar atau merekamnya dari dalam, tetapi saya akan usahakan cari kalau ada gambar-gambar yang tersimpan, saya akan selipkan di sini. Oke guys, Anda telah menyaksikan bagaimana pula di sebelah dalam jika sekiranya kita menggunakan pipe PVC itu sebagai lubang ventilasi kan, yaitu hanya sambung lebih kurang 1 kaki daripada elbow tersebut menurun ke bawah untuk pengaliran udara masuk dan sekaligus cahaya akan terkawal. Oke guys, saya rasa tidak apa-apa lagi yang boleh saya sampaikan. Mungkin juga saya sudah kehabisan ide pada petang ini, tetapi berdasarkan apa yang Anda lihat tadi, bagi saya Anda boleh memilih mana-mana saja pun, sama ada lubang ventilasi yang lebar ini 6 inci tinggi dan 4 kaki lebar, ataupun Anda menggunakan itu pipe PVC, manapun boleh jadi guys. Jadi sebenarnya itu hanya pilihan kita, yang mana kita mau coba, yang mana kita mau buat, ya silakan, tidak masalah guys, karena yang pentingnya adalah suhu dan kelembapan itu cantik. Oke guys, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin berkongsi sedikit lah tentang lubang ventilasi yang telah saya terangkan sejak tadi. Oke guys, begini guys, lubang ventilasi sebenarnya antara satu bahagian yang sama pentingnya bagi menjayakan sebuah RBW. Apabila lubang ventilasi tidak tidak berapa ngam, maka akan terdapatlah macam-macam kelemahan di dalam RBW Anda, seperti mana satu daripadanya ialah pencahayaan, lepas itu pengudaraan dan kelembapan. Ia sekaligus ada pengaruh daripada lubang ventilasi tersebut, yaitu guys, seperti mana yang macam ini kan guys, jika Anda tidak menutup di sebelah dalam dengan cukup, sekiranya Anda hanya tutup 2 kaki ke bawah daripada ini dan turun hanya 2 kaki ke bawah, yaitu mungkin Anda potong separuh itu asbestos untuk membuat penjimatan guys. Itu tidak boleh guys, karena cahaya terlalu banyak masuk ke dalam dan menyebabkan sirip akan terang, bukan lagi remang-remang guys, tetapi memang terang. Jadi Anda perlu habiskan 1 keping asbestos itu yang berukuran 4 kaki. Bila lubang Anda menggunakan begini, maka habiskan 1 keping asbestos itu 4 kaki terus ke bawah. Jadi dia ada cahaya masuk ke bawah, akan menyuluh ke tanah, ke lantai, tetapi tidak akan memantul semula ke sirip, dan cahaya di sirip macam ini guys, hanya remang-remang guys. Anda boleh nampak mungkin putih sedikit, tetapi Anda tidak pasti sama ada itu sarang atau gabus yang Anda pasang itu. Oke, lebih kurang macam begitulah guys. Jadi itu soal lubang ventilasi yang macam begini. Tetapi bagaimanapun guys, kan kita mau buat lubang ventilasi supaya dia sejuk, angin udara cukup banyak masuk ke dalam kan guys. Tetapi kita jangan lupa kelembapan. Apabila kita membuka luas ruang udara masuk ke dalam, kelembapan akan turun menurun guys. Ya, kelembapan akan keluar. Jadi apabila kelembapan tidak ngam, maksudnya rendah daripada 70, 60, 50 begitu kan, apalagi kalau di bawah daripada itu, maka sarang pun akan lambat, kurang sempurna guys. Itulah masalahnya.
Kelembapan tinggi pun masalah, kelembapan terlalu rendah pun masalah. Dia kena yang sedang-sedang saja guys. Oke guys, maka sebab itulah penggunaan itu pipe PVC itu kan, dia memang bagus lah guys, karena udara yang masuk hanya sekadar yang diperlukan, tetapi tidak terlalu banyak, jadi menyebabkan kelembapan dia terkawal guys, dia tidak terlalu rendah kelembapan dia. Itu antara kelebihan lah menggunakan ini pipe PVC. Makin kecil, makin sempit itu dia punya pipe PVC yang digunakan, maka makin kuranglah kelembapan yang akan keluar dibawa oleh udara yang masuk secara berlebihan guys. Tetapi ini adalah pertimbangan yang Anda kena buat, itulah guys, antara udara dan kelembapan di dalam suhu dan kelembapan di dalam ruang inap Anda, dia kena seimbang guys. Jadi supaya Anda tidak pening-pening guys, Anda buat saja, janganlah buat terlalu banyak, terlalu besar lubang udara, dan jangan juga terlalu sempitkan itu lubang udara, lubang ventilasi, karena dia akan mengakibatkan ketidaksempurnaan suhu dan kelembapan di dalam RBW Anda. Pendek kata, Anda contohi saja apa yang sudah Anda lihat kepada RBW yang sudah berjaya, seperti yang menggunakan pipe PVC daripada 3 inci, 4 inci, dan ada yang pakai yang 2 inci guys, tetapi banyak. Oke. Dan yang menggunakan lubang ventilasi seperti ini pun guys, Anda boleh gunakan juga, tetapi kena ikut seperti apa yang saya beri lihat kepada Anda pada rekaman video tadi itu. Oke lah guys, saya rasa sampai di sini saja dulu siaran saya pada petang ini. Semoga ini dapat memberi sedikit pengetahuan kepada Anda, memberi pengalaman kepada Anda. Apabila Anda membangun sebuah RBW, maka Anda boleh pertimbangkan yang mana satu kaedah yang Anda gunakan, tetapi yang pastinya kedua-dua kaedah ini Anda boleh gunakan, hanya terserah kepada Anda mana yang sedap mata Anda memandang. Oke guys, Anda sedang bersama saya pada ketika ini di penghujung siaran ini guys, di penghujung rekaman ini, dan saya terucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menonton sampai ke detik ini guys. Lu memang terbaik guys. Oke, dan kepada semua subscriber saya ucapkan terima kasih karena sentiasa support. Anda memang terbaik, dan begitu juga kepada Anda yang viewer yang tidak pernah jemu-jemu, walaupun Anda belum subscribe pada waktu ini, tetapi Anda tetap menyokong saya dengan sentiasa melihat, yang sentiasa menjadi viewers kepada siaran-siaran saya. Jadi Anda memang terbaik guys. Oke guys, sehingga berjumpa lagi pada siaran yang akan datang. Salam sukses untuk Anda.